Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 12 Mei kita akan mendengar renungan yang akan saya sampaikan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pembinaan sepanjang hari. Dan sebentar hamba-Mu hendak menyampaikan renungan, pesan gembala untuk umat-Mu jemaat GSKI Aletheia. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berapa yang kami sampaikan pada umat-Mu akan menjadi berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa sejatinya Allah Bapa itu selalu ingin menyertai anak-anaknya, orang-orang percaya dalam setiap kehidupan mereka. Ya. Jadi Allah Bapa itu ingin atau berkomitmen untuk menyertai ya anak-anaknya, orang-orang percaya dalam perjalanan hidup mereka. Tentu penyertaan ini melalui Roh Allah, ya, Roh Kudus. Ya. Tetapi ada pesan penting yang harus Bapak Ibu Saudara pahami. Ya. Orang-orang yang disertai oleh Tuhan, orang-orang yang disertai Allah adalah orang-orang yang memang hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Dia menggelar hidup dengan sangat baik. Ya, hidupnya berkenan. Ya mungkin bisa saja kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, ya kebiasaan kita yang masih sering kita lakukan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, ya. Tapi itu hal minor, ya, hal kecil. Ya, tapi pada intinya selama orang percaya menjalani hidup ini dengan kesungguhan hati dan dengan niat yang tulus tanpa ingin melukai hati Tuhan, pasti Tuhan menyertai. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 6, di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3, coba mari kita membaca. Ya, mulai ayat 1. Kejadian 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ya, siapa saja yang disukai mereka mengambilnya. Ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Ketika Tuhan mengatakan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal, itu setelah Allah Bapa melihat ternyata anak-anak Allah ini daging adanya. Ya. Dan ini dibuktikan dengan ketika dia melihat perempuan-perempuan itu cantik, dia seenaknya mengambil mereka yang menurut dia baik, diambil jadi istrinya. Ya, ayat 2 katakan kan, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai mereka. Ya, jadi mengambil istri pada waktu itu tidak boleh dengan konsep seperti itu. Bahkan sekarang pun kita tidak boleh siapa yang kita sukai. Kita harus tahu dia orang percaya bukan. Ya. Dia orang-orang yang kira-kira bisa diajak berjalan bersama Tuhan, menopang pelayanan kita atau bisa atau enggak. Ya. Jadi waktu itu orang mengambil istri tidak sembarangan. Dari suku tertentu dia harus ngambil suku itu, tidak boleh dari suku lain. Ya, tidak boleh dia ngambil, misalnya orang Israel ngambil suku mana aja, nggak bisa. Ketetapan Allah kamu harus ngambil suku yang sama. Karena ini nanti keturunan ini akan bisa merusak pengiringanmu terhadap Allah. Ya, dari pembacaan ini kita tahu bahwa Allah memutuskan demikian karena manusia telah berubah. Jadi Allah memutuskan Rohku tidak selama-lamanya karena manusianya yang berubah. Kekecewaan Allah itu
diawali oleh kenyataan bahwa mereka mengambil istri dari para wanita itu siapa saja yang disukainya. Nah, cara ini yang membuat Allah murka. Cara ini yang membuat Allah murka. Ya. Jadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup dalam zaman kemurahan, zaman saat ini, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita itu mengambil pasangan hidupnya siapa saja yang disukainya. Tidak bisa. Ini harus kita doakan. Anak-anak kita diajar berdoa supaya menemukan pasangan hidup yang berkenan. Pasangan hidup yang akan membuat anak kita itu semakin mencintai Tuhan. Iya, harus. Jadi jangan nanti pasangan hidup anak-anak kita itu kecenderungannya akan menjauhkan anak kita tidak cinta Tuhan. Tidak suka ke gereja, tidak ada beban untuk melayani. Repot ini. Repot, ini mengganggu. Ya, mengganggu. Jadi kita tidak boleh menentukan pasangan hidup itu siapa saja yang kita sukai berdasarkan pandangan mata, kasat mata. Kita nggak bisa. Kita harus tanya Tuhan. Orang tua harus dilibatkan, didoakan, kalau perlu puasa. Ya. Ini menentukan. Karena kalau kita salah mengambil pasangan hidup dan di kekristenan dalam kekristenan tidak dikenal istilah cerai atau berpisah, itu lebih repot lagi, lebih susah. Jadi memilih pasangan hidup itu tidak gampang, ya. Jadi pasangan hidup yang kita pilih, yang kita tentukan, itu harus kita yakin bahwa pasangan hidup saya, pasangan hidup anak saya, ini kelak akan membawa anak saya makin mencintai Tuhan, makin mencintai sesama. Harus itu. Jangan malah anak kita terseret menjadi lebih duniawi, lebih banyak keinginan yang nggak jelas, akhirnya kita bisa kehilangan dua-duanya. Ya kalau pasangan hidupnya nggak benar, dia akan melahirkan anak-anak yang nggak benar juga. Kita tidak hanya kehilangan anak kita, tapi juga cucu kita bisa kehilangan juga. Dan ini memilukan orang tua. Ya. Jadi sekali lagi di pemandangan Allah, seseorang mengambil wanita untuk dijadikan istrinya itu bukan hal yang sepele. Ya. Ada ketetapan yang harus dipatuhi. Kalau umat perjanjian lama yang saya katakan misalnya dari suku ini tidak boleh beristrikan dengan suku itu. Ya, nggak boleh. Nah, tapi kenyataan orang-orang saat itu mengambil istri sesuka mereka tanpa mengikuti ketetapan Allah. Padahal dikatakan ini adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah ini ada besar kemungkinan ini adalah keturunan Set yang memang Set ini bermoral baik. Tetapi anak-anaknya ternyata bisa ngambil keputusan yang salah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki moral baik, yang notabene hidup dalam persekutuan dengan Tuhan yang baik, rajin ke gereja melayani, ya, kita tidak boleh melepaskan. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita itu mengambil pasangan hidup sekenanya. Tidak bisa itu. Ya. Kesalahan ini bisa membawa penderitaan yang berkepanjangan. Bahkan bisa mengganggu keluarga besarnya nanti. Ya. Jadi keputusan yang salah dalam mengambil pasangan hidup ini bisa berdampak. Ya. Bisa berdampak. Dan kalau di sini, ya, karena kesalahan anak-anak Allah itu mengambil wanita-wanita yang disukainya, maka apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Allah, Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Diawali oleh mengambil pasangan hidup yang semaunya. Akhirnya Alkitab katakan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kejahatan ini tentu mungkin bukan kejahatan merampok, menipu, mencuri. Oh, enggak gitu mungkin. Kejahatan di sini mungkin apa? Anaknya jadi malas ke gereja. Ya, pasangan hidupnya lebih banyak menyampaikan acara-acara. Ya, wah ini kita harus hadir. Ini karena saudara dekat, ini acara penting kita
Hadiro untuk minggu ini kita nggak ke gereja nggak apa-apa. Seperti ini. Ini jahat. Ini jahat. Memang tidak jahat secara moral umum enggak, tapi di pemandangan Allah ini melukai. Dia bisa mengatakan bahwa ke gereja bisa minggu depan. Ini yang lebih penting. Enggak ada yang lebih penting daripada bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting. Ya. Jadi sampai Allah mengatakan menyesal. Ya. Ayat 6 katakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia. Sampai sebegitunya Allah menyesal. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Ini pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Memilih pasangan hidup. Karena ketika kita masih sendiri, ya, kita disertai Tuhan karena hidup kita benar. Tapi ketika kita soleh, masalah memilih pasangan hidup, udah tinggal. Itu bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, bisa terjadi. Ya. Ya, jadi keputusan salah mengambil pasangan bisa merusak fondasi yang sudah lama kita bangun, rusak fondasi yang sudah lama dibangun. Nah, tentu keputusan-keputusan yang kita ambil juga bisa akan salah. Jadi kecenderungan hatinya akan berbuat jahat semata. Nah, bagaimana dengan kondisi orang-orang percaya yang hidup di zaman kemurahan? Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang hidup di zaman perjanjian baru. Bagaimana kita melihat penyertaan Allah? Kita bisa lihat di dalam Efesus. Ya. Di dalam Efesus. Efesus pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi ketika kita percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ini cara penyertaan Allah dalam hidup orang percaya dalam perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang percaya, yang mengaku percaya bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang Kristen, pengikut Kristus, ya, Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Yang jadi persoalan adalah seberapa efektifkah Roh Kudus itu bekerja dalam diri orang percaya. Ya. Seberapa kuatkah penyertaan Roh Kudus ini di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Roh Kudus ini akan menyertai kita, menyertai orang percaya secara bermakna, secara efektif. Kalau orang percaya itu memiliki landasan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan mudah menuntun orang percaya, menyertai orang percaya. Tapi ingat, orang percaya harus memiliki landasan kebenaran firman yang ada di dalam bejana hatinya. Ingat ini. Jangan suruh Roh Kudus dimeteraikan terus sudah enak-enak nggak belajar Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah doa, nggak pernah membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Terus saudara mengharapkan disertai Roh Kudus? Tidak mungkin. Ya. Ini yang harus menjadi persoalan yang harus kita persoalkan. Roh Kudus memang dimeteraikan, tetapi benar nggak Roh Kudus menuntun, memimpin perjalanan hidup kita orang percaya? Nah, kalau kita nggak memiliki landasan firman Tuhan yang memadai, ya Roh Kudus nggak akan efektif. Kita semua, saya ingatkan, ya, saya akan terus mengingatkan bahwa firman Tuhan, khususnya Injil yang murni itu adalah nutrisi jiwa orang percaya yang tidak boleh tidak menjadi asupan jiwa kita. Jasmani sehat karena mendapatkan asupan makanan yang sehat, bergizi. Jasmani sehat. Demikian juga jiwa yang sehat mendapatkan asupan yang sehat, itulah Injil yang murni. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajarkan, dia akan mengingatkan. Ingat kata ini. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan. Kalau ada kata mengingatkan, berarti kita dulu pernah
Kita dulu pernah tahu, kita pernah membaca, kita pernah tahu, kita pernah paham, tapi kita lupa. Nah, Roh Kudus mengingatkan. Ya. Jadi orang-orang yang diingatkan itu adalah orang-orang yang pernah baca Alkitab, pernah dengar firman, pernah berdoa. Tapi suatu saat karena blank lupa. Nah, Roh Kudus mengingatkan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dengar firman, tidak pernah doa, apanya yang mau diingatkan? Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Jadi jangan menggampangkan seolah-olah kita tahu beres, kita dituntun Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Tidak bisa. Roh Kudus mengajar, iya. Roh Kudus mengingatkan, iya. Tapi masalahnya kita punya landasan yang kuat, yang memadai tidak akan firman. Ya. Kita punya landasan firman yang memadai enggak? Kalau kita blank, otak kita diisi oleh filosofi dunia, film-film yang enggak jelas, berita-berita selebritis yang enggak membangun rohani kita, Roh Kudus tidak mungkin berbicara. Ya, nggak bisa lihat apa yang mau diingatkan, orang kamu nggak pernah tahu kok. Ya, jadi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti belajar firman. Ya, kita memiliki kebenaran firman yang memadai, baru Roh Kudus berfungsi. Kalau enggak connect, yang dikatakan memadamkan roh. Maka ada Alkitab katakan jangan padamkan roh. Ya. Jadi orang-orang yang bisa diingatkan adalah orang-orang yang dulunya pernah tahu, dulunya pernah ngerti, tapi sekarang lupa. Karena banyak urusan, banyak ini, banyak itu, lagi blank. Ya mau bisa juga Roh Kudus mengingatkan. Nah, kapan mengingatkannya? Saat Bapak Ibu Saudara ada di dalam kaki Tuhan, ada di ujung kaki Tuhan berdoa. Nah, itu diingatkan. Nah, kalau kita nggak berdoa aja nggak pernah, gimana cara mengingatkan? Ya, kita jangan mistik. Nanti ada suara, kamu jangan begini, kamu harus begini. Tidak mungkin ada suara itu. Itu mistik. Ya. Jadi kalau umat perjanjian lama, ukuran penyertaan Allah ketika mereka hidup mentaati hukum-hukum yang dia pahami. Bagaimana cara mengadakan ibadah, bagaimana dia mengambil pasangan hidup, itu ditaati. Roh Allah akan menyertai. Ya. Tapi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya, harus lewat pemahaman kebenaran yang memadai. Ya. Jadi sebetulnya Allah Bapa itu pasti menyertai orang-orang yang memang pantas disertai. Catat, orang-orang yang pantas disertai. Yang sering saya upamakan penginjil. Karena penginjil itu memang dia menaruh hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk pekabaran Injil, supaya sampai ke pelosok-pelosok. Dan ini berat tugas penginjil. Dia mungkin tidak berumah tangga, tidak berkeluarga, mungkin. Atau toh kalau dia berkeluarga, pasangan hidupnya harus tahu dia punya sifat penginjil, siap ditinggal. Dan jiwa penginjil itu dia nggak takut apapun, dia serahkan kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini pasti disertai Tuhan karena dia membawa misi Tuhan. Dia membawa misi Tuhan. Misalnya dia naik pesawat yang kira-kira nggak jelas mesinnya, ya, karena dia harus ke tempat terpencil, adanya hanya pesawat perintis yang kalau kita naik aja kita takut, ya, pakai baling-baling itu. Tapi karena jiwanya penginjil, dia mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan. Karena saya mau memberitakan Injil. Nah, orang seperti ini hampir pasti disertai karena dia mengemban misi Allah, mengemban misi Tuhan. Dia nanti nyebrang, gelombang laut yang kayak gitu, kapalnya terombang, dia tenang saja. Memang hidupnya udah pasrah. Coba Paulus bagaimana? Kandas kapal, disiksa, ya, kelaparan, bahaya, ketemu binatang buas. Dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, jadi pantas dia disertai. Nah, sekarang kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, pantas dia kita disertai. Apakah hidup kita itu mengemban misi Tuhan atau tidak? Ataukah hidup yang kita jalani ini hanya memenuhi keinginan daging kita? Biar kita bisa lebih kuat, biar kita bisa lebih terhormat dari yang lain. Ya.
Ini nggak jelas. Apakah Tuhan harus menyertai orang-orang seperti ini? Tetapi kalau saudara memang hidupnya dipersembahkan oleh Tuhan, saudara bekerja keras, menghasilkan uang banyak, usahanya sukses. Tapi kalau memang misinya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk efektif Tuhan, Tuhan menyertai. Ya. Ya. Jadi Allah Bapa itu hanya akan melindungi, menyertai orang-orang yang memang pantas untuk dilindungi. Ya, kalau enggak ditinggal, kayak kejadian ditinggal, wah ternyata begitu sama. Dan kita pun bisa begitu. Ketika kita menjalani hidup benar, takut akan Tuhan, semua yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, wah kita disertai. Tapi ketika kita melenceng, mulai kita meninggalkan misi Tuhan, ya sudah, bisa aja Roh Kudus menjadi tidak menyertai. Itu yang dikatakan memadamkan roh. Ya, kita sudah enggak minat, kehausan kita akan firman udah enggak ada. Kehausan kita untuk mendengar firman enggak ada. Ya, kerinduan kita untuk menghampiri tahta suci Tuhan lewat doa sudah padam. Nah, ini tanda-tanda awal kita. Ini awal, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dalam kondisi yang ekstrim bagaimanapun juga, seperti kondisi saat ini COVID yang sangat menakutkan, ya, banyak orang stres, cemas. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup yang kita jalani ini memang mengemban misi Tuhan, tidak usah takut. Tidak usah takut. Ya, bukan berarti kita ceroboh, tetap kita hargai aturan pemerintah, tetap kita kerjakan cuci tangan, tetap ya pakai masker tetap, jaga jarak itu tetap kita lakukan, ya. Makan vitamin itu tetap kita lakukan. Kita nggak boleh takabur, ya. Akal sehat kita harus jalan. Kalau itu sudah kita kerjakan sementara kita membawa misi Tuhan, tidak usah khawatir. Tuhan pasti menyertai. Tuhan tahu orang-orang yang harus disertai. Ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8. Ya, kitab Roma pasal 8, ya. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tapi ada tapinya, bagi mereka yang mengasihi, sama. Ya. Jadi Allah bekerja itu mendatangkan kebaikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi masalahnya, Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Itu masalahnya. Ya, masalahnya itu. Ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu teriak-teriak, Tuhan lindungi aku, lindungi aku, lindungi aku. Sebetulnya nggak terlalu perlu. Ya, nyatakan saja. Nyatakan saya bahwa hidup saudara itu memang dipersembahkan untuk Tuhan. Loh, dipersembahkan untuk Tuhan itu nggak harus jadi pendeta, nggak harus hidupnya di gereja, terus nggak usah kerja tapi jadi aktivis, nggak harus. Hidup bagi Tuhan ketika kita hidup ini dengan benar, menjadi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, menjadi orang yang membawa damai, menjadi orang yang murah hati, ya. Itu hidup bagi Tuhan, ya. Kita menjadi orang yang membawa damai, memperdamaikan orang. Kita selalu memberitakan kebaikan-kebaikan. Kita tidak biasa memberitakan kejelekan orang. Jangan dibiasakan. Apalagi saudara sendiri kejelekannya diomong, waduh itu jangan. Ya, kita ngomong kejelekan orang lain saja jangan. Itu kelihatan kalau tidak dewasa rohani. Ya. Kalau kita sering-sering mengatakan kejelekan orang lain akan katakan sakit jiwa. Sakit jiwa. Ya. Yang selalu saya katakan, perkarakan hidupmu dulu, jangan orang lain, perkarakan hidupmu dulu. Ya. Jadi Tuhan itu memang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tapi ingat, bagi orang yang mengasihi, lah itulah yang perlu kita buktikan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Itu harus kita nyatakan dalam hidup kita, bagaimana kita menggelar hidup. Rendah hati kita, ngalah kita nampak, murah hati kita nampak. Ya. Setianya kita menghampiri tahta suci nampak. Itu yang harus kita wujud.
Itu yang harus kita. Jangan mulut kita ngomong aja, jangan. Kehidupan nyata kita harus ditangkap oleh orang lain. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi Tuhan memang akan menyertai orang-orang yang pantas disertai. Tapi ingat, kita harus membangun. Kita harus membangun manusia batiniah kita sebagus mungkin, biar kita memang menjadi orang yang pantas disertai. Kita membawa keharuman di mana kita ada, dan disitulah Tuhan dipermuliakan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Ajar kami untuk kami terus berjuang, untuk kami layak di pemandangan-Mu. Kami jadi orang-orang yang pantas untuk dilindungi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati setiap orang yang mendengarkannya, dan ajar kami melakukannya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.